Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita di sesi pertama dari ilmu retorika dakwah atau mata kuliah retorika dakwah yang diajarkan kepada mahasiswa IAIN Bengkulu jurusan Usuluddin Prodi Ilmu Quran Tafsir ya. Jadi Bapak akan coba lagi membangkitkan refleksi kalian tentang apa itu retorika dakwah ya. Retorika dakwah itu biasa dimaknai sebagai pidato atau ceramah ya oleh kita ya, oleh para ilmuwan juga. Tapi ada sebagian juga retorika atau dakwah itu berbeda satu sama lainnya. Tapi ya oke, kita samakan karena pesan dakwah itu yaitu ajakan kepada makhluk Allah sebagaimana mengacu pada surat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi serulah atau ajaklah manusia ke jalan Tuhan secara hikmah, nasihat yang baik, dan berdebatlah, mungkin berdiskusilah dengan mereka juga dengan cara baik-baik. Jadi ayat di atas tadi dapat diambil atau ditarik benang merahnya mengacu pada retorika dakwah dari dua segi. Yang pertama stylenya atau cara atau gaya dari orang yang berdakwah atau berceramah. Yang kedua dari materi dan substansinya. Karena style gaya itu diperlukan ya. Untuk apa? Untuk supaya audien atau komunikator atau pendengar yang mendengar ceramah kita, pidato kita itu tertarik. Itu tertarik oleh apa? Gayanya dulu biasanya. Setelah itu apa? Materinya. Setelah itu substansinya, materi dan substansinya ya. Jadi cara gaya bicara harus dilakukan dengan bijak, tidak menggebu-gebu, tidak mudah menyalahkan orang lain, agama lain, gitu. Tidak kita mengolok-olok sesembahan orang lain. Itu retorika dakwah yang benar, bijak, sesuai dengan situasi dan kondisinya, sesuai dengan karakteristik dari audiens, objek dakwah tadi, dan sesuai dengan akal pikiran mereka. Jadi apa, kita ini sebagai penceramah, sebagai pendakwah, sebagai orang yang berorator ya, berorasi itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi, nggak asal ceplak aja gitu. Karena akan sakit hati orang nanti mendengar apa yang kita katakan kalau kita tidak sesuai dengan yang diinginkan nantinya. Misalnya di sana keburukan ini langsung kita plok langsung. Nah itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi harus jelas bahwasannya kita melaksanakan dakwah itu harus mengacu kepada kebaikan, mengacu kepada hikmah, mengacu kepada kehalusan dan kelembutan. Supaya apa? Orang yang kita dakwahi itu mau ikut dengan kita. Orang yang kita ceramahi itu jelas dia tahu indahnya Islam, dia tahu betapa lembutnya Islam, dia tahu betapa hebatnya Islam. Jadi untuk memasukkan orang-orang ke agama kita bukan dengan paksaan, tapi dengan kita tunjukkan kebaikan Islam itu sendiri. Tidak semau kita, tidak mau-maunya kita, tidak mau-maunya apa yang menjadi keinginan kita. Ini yang berbahaya kalau kita seperti itu. Apalagi kalau kita ceramah, didengar oleh orang banyak, terus kita nggak bijak, main ceplak-ceplok ngatain orang kafir misalnya, mengatakan orang tidak sesuai pasti masuk neraka gitu. Terus orang-orang Cina misalnya tak bersunat, orang Korea tak bersunat, haram hukumnya untuk nonton film Korea misalnya.
gara-gara gak sunat. Nah, harusnya yang ceramah harus datangin tuh orang-orang apa yang dikatakan orang Korea, orang Cina, coba datang dapat sunat belum? Setahu Bapak, walaupun mereka tidak Islam, mereka bukan orang Muslim, non Muslim, mereka bersunat karena mereka tahu di ujungnya itu dari laki-laki itu ada najis, ada bakteri, ada virus. Makanya sekarang seninya itu ya tadi orang-orang di luar Islam itu bersunat. Ya, kalau dibilang nggak bersunat jangan ya. Ya, Bapak pernah melanglang ke Guangzhou, ke Sichuan ya. Ya, ternyata bukan hanya di sana banyak sekali orang Islam. Ternyata yang bukan orang Islam, yang komunis saja udah bersunat mereka. Karena mereka tahu orang Cina ini pintar-pintar, orang Korea ini pintar gitu. Mereka lebih canggih ilmu kedokteran daripada di Indonesia. Ya, jadi mereka bersunat semua ya. Jadi jangan salah ya kalau kita salah ini salah ya, salah semua kalau kita salahkan semua orang-orang itu gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang menjadi itu. Kita tidak boleh mengolok-olok mereka, apalagi orang-orang yang mau kita ajak gitu. Kayak Gus Miftah itu Bapak salut. Bagaimana dengan cueknya dia bukan dengan gaya ustaz, tapi dengan gaya dari Kobuze gitu. Akhirnya Deddy Kobuze itu tertarik masuk Islam. Karena apa? Dia memberikan yang biasa-biasa saja gitu, tidak menggebu-gebu, tidak sampai menjelek-jelekan agama. Deddy Kobuze, ya alhamdulillah sekarang Deddy Kobuze itu Islamnya taat sekali, sholat 5 waktu nggak tinggal, puasa kemarin dia bagus ya. Jadi dan katakan bahwasannya orang itu kafir, belum tentu dia besok masih kafir gitu. Besoknya masih kafir. Kita yang ngomongin sekarang ini mereka kafir, mungkin kita yang jadi kafir nantinya. Ya karena itu akan berbalik. Ada hukum sebab akibat di sana, ada hukum sunatullah, ada hukum alam. Ia akan berbalik kepada diri kita. Oleh karenanya itu sebagaimana tadi firman Allah ya di An-Nahl 125 tadi, kita harus benar-benar menganuti itu gitu ya. Nah, jadi yang kedua ini Bapak ajarkan juga tentang tujuan retorika dakwah, yaitu pertama mengajak orang kepada amar ma'ruf nahi munkar gitu. Mengajak kepada kebaikan, terus juga melarang orang untuk melakukan keburukan. Terus juga tujuannya sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairun ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, dan lain-lain dari kalian sendiri ya. Kayak surat Ali Imran, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, kata Allah. Juga dalam ayat misalnya surat Ali Imran juga ayat 103, 104, ya 102, 103, 104, 105 dijelaskan bagaimana luar biasanya Islam itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zakuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum tu'minuna billahi yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wal takum minkum ummatun yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kallazi, silakan baca yang 105-nya ya, Ali Imran. Nah, itu yang terbaik bagi kita. Ada wal takum minkum, hendaklah ada minkum, kalian, hendaklah ada di antara kalian ummati, ya, umat ya. Wal takum minkum umat yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan ya.
Jadi jelas Islam itu mengajak kepada kebaikan, bukan mencaci maki orang di luar Islam, terus ngolok-ngolok Tuhan orang-orang bukan Islam. Itu salah. Jadi kita ya berislam ini bukan untuk hanya lip service saja, KTP Islam tadi tidak melakukan apa-apa. Kalau kita sudah masuk ke Islam, itu ada aturan, ada pemaksaan ya untuk kita berislam. Maka kalian waktu ceramah lemah lembutlah supaya orang tertarik kepada agama kita. Sebagaimana dulu Bapak jelaskan kepada kalian, caci maki segala macam, ya Bapak diamkan saja. Bapak nggak perlu takut mereka. Bapak terus ajak mereka untuk orang-orang Islam, Bapak ajak untuk sholat di masjid. Ayo terus sampai Bapak dikata-katai mereka, terserah, nggak apa-apalah, yang penting gua ngajak dulu ya. Tapi akhirnya Bapak nyerah juga, daripada ribut ujung-ujungnya adalah lebih baik Bapak menyerah gitu. Nah, dalam menyerah tadi, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adaful iman. Dalam keadaan menyerah tadi, Allah kasih hidayah sama orang yang Bapak ajak. Walaupun pertamanya dengan marah, saya jijik ngeliat kamu, tiap hari mau sholat, saya diajak terus. Saya sebenarnya nggak mau sholat di masjid, saya di rumah ya cukup. Tapi Bapak ajak terus, tapi kamu karena ngajak terus sambil marah dia sih sebenarnya. Saya mau tahu apa ada di masjid kamu. Ya sudah, kebetulan Bapak imam. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai Bapak. Besoknya Bapak nggak perlu ngajak dia lagi. Ternyata dia sudah nunggu di rumah, nunggu Bapak di teras rumahnya. Begitu Bapak lewat, nggak perlu Bapak manggil lagi karena udah capek Bapak manggil dia dan dia marah-marah. Dia bilang, Pak, barengan. Ayo. Alhamdulillah. Ternyata dakwah dengan al-hikmah tadi mengenai di hati dia. Ya, bukan dakwah dengan marah-marah, orang lari nanti. Ya, orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam gitu dakwah marah-marah, caci maki orang, memperjelek-jelekan orang lain, mengata-ngatai fisik seseorang misalnya. Ini salah gitu. Karena apa yang dilakukan seperti itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Nggak bisa kita katakan orang lain. Buruk baik orang itu bukan kita yang menilai, Allah. Etika dalam berpsikologi juga sama. Kita secara tidak langsung orang psikologi tahu ya apa yang ada dalam dirimu gitu. Tapi karena menjaga etika tadi, yang kata Allah jangan membuka aib orang lain, kita jaga. Bapak mau sekali buka aib orang lain. Ya, karena Bapak merasa aib Bapak lebih banyak daripada mereka yang Bapak buka. Bapak akan marah, mereka lebih marah lagi. Gitu. Jadi Bapak nothing. Ya, terserah aja, nggak masalah. Nafsi-nafsi masing-masing kita berislam. Seperti kalian yang mau belajar, ya belajar, nggak mau belajar sudah gitu kan. Yang penting Bapak sudah menyampaikan amal jariah Bapak, ilmu yang berguna Bapak pada kalian. Kalian mau silakan. Ya, nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi intinya retorika dakwah itu untuk mengajak orang ke jalan kebaikan. Ya, orang Islam ke jalan kebaikan. Orang non-Islam kita ajak secara baik-baik dia untuk ke Islam nantinya. Dan alhamdulillah dapat gitu ya. Ya. Oke, gitu nanti Bapak lanjutkan ke sesi kedua. Ini sesi pertama Bapak 15 menit, sesi kedua nanti 15 menit juga. Gak lama-lama, takut kalian habis kuota nantinya. Ya, Bapak juga banyak buang kuota. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.